Aku admit ya abis ini. Musiknya belum masuk. Tadi slideshow-nya udah pakai sound. Udah masuk ya? Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Selamat bergabung ya. Selamat pagi. Jangan lupa yang mau sarapan, boleh nih sambil siap-siap sarapan dulu ya. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate.
Our time is short. This is Wah, Kak Obix, udah berapa peserta nih Kak Obix? Kalau di aku sih udah 52 lebih ya, Kak. 50-an lebih nih, Kak, kayaknya. Wah, mantap. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk saling mengingatkan teman-temannya yang belum bergabung, jangan lupa diajakin ya. Jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai telat nih. Boleh saling mengingatkan gitu. Betul. Oh ya teman-teman, buat yang udah masuk nih ke Zoom, dan buat teman-teman yang belum masuk juga dikasih tahu ya, nanti kalau masuk Zoom ini menggunakan nama asli atau nama sendiri seperti itu. Jangan nama samaran ya teman-teman, nanti kita nggak bisa mengenali gitu nih. Betul sekali tuh. our fate. I'm yours. Do you? But do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. So da ba ba boom ba boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Halo Our semuanya name yang is baru our bergabung, virtue, aku but ucapin I selamat datang won't ya. hesitate. Selamat datang semuanya. Oh ya Kak Obix sudah sarapan belum nih Kak? Waduh, aku kebetulan belum nih, Kak. Cuman minum air putih doang nih dari tadi nih. Nah, ya aku juga nih ada air putih nih Kak, sama-sama. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk sedia air minum ya, terutama air putih, supaya ketika acara nanti kita tetap semangat dan juga nggak kekurangan cairan nih. Iya, betul banget nih. Jangan lupa sedia air putih dulu nih di sebelahnya. Nah, betul sekali tuh kata Kak Obix. Nah, oh iya, halo semuanya, sekali lagi aku sapa ya. Buat yang udah datang, selamat datang dan selamat bergabung di acara Glove 2021. Ayo ingetin teman-temannya buat bergabung ya. Dan yang sudah bergabung, jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Nah, benar banget nih teman-teman. Jangan lupa untuk teman-temannya yang lain untuk diajakin join ya. Jangan sampai telat nih. Oh ya, buat yang udah join di meeting kita hari ini, boleh banget nih teman-teman untuk siap-siap terlebih dahulu. Dan sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk join gitu nih. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa juga untuk memasang background yang sudah dikirimkan oleh panitia biar kita sama-sama kompak nih. Buat yang mungkin terkendala background bisa langsung on cam aja nih teman-teman. Ya, betul sekali tuh kata Kak Obix. Nah, oh ya, Kak Obix, aku lihat nih, kayaknya teman-teman pada pakai seragam pramuka ya, Kak Obix? Oh iya, aku lupa nih Kak, mau nanya nih, kira-kira ini hari apa ya Kak? Hari Sabtu, ya hari Sabtu atau hari apa nih Kak sekarang ini? Ya, bener banget tuh Kak Obix, hari Sabtu ya kayaknya ini. Tapi kayaknya Kak Obix, hari Sabtu ini kayaknya ada yang spesial nih Kak Obix. Oke, Ada yang apa tuh Kak istimewa gitu. kira-kira? Nah, iya. Oh iya, aku mau sebelum aku kasih tahu ini hari Sabtu bertepatan dengan hari apa,
aku mau kasih tahu buat teman-teman dan juga sekalian mau mengingatkan, jangan lupa ya teman-teman untuk menyalakan kameranya. Setelah itu teman-teman bisa pasang background seperti saya begini. Nah, background ini kalian bisa dipasang dengan cara yang menggunakan laptop, bisa pencet tombol tanda panah yang ada di kata stop video. Setelah itu kalian bisa choose virtual background. Nah, kemudian kalian bisa pilih background yang dipilih seperti itu. Nah, Kak Obix, aku mau ucapin nih, hari Sabtu ini, selamat Hari Pramuka buat teman-teman semuanya yang ke-60 ya. Semoga jiwa muda yang suka berkarya akan terus membara dalam membangun bangsa. Nah, mungkin Kak Obix sambil menunggu nih, kan berhubung masih pagi nih, masih semangat-semangatnya. Boleh dong Kak, aku tanya nih kabar Kak Obix, gimana sih Kak kabar Kak Obix hari ini? Kalau aku sih alhamdulillah baik-baik aja ya Kak pagi hari ini gitu. Kalau Kak Sinta gimana nih Kak? Alhamdulillah dong, luar biasa. Oke, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang udah join bisa langsung on cam aja ya teman-teman biar kita rame gitu nih. Oh ya Udah yuk. teman-teman, jangan lupa ya on cam dan pasang backgroundnya. Nah, teman-teman, mungkin aku buka dulu aja ya acaranya berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8.55 menit. Nah, bismillahirrohmanirrohim, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara GLOVE 2021 dengan tema Bahaya Anemia bagi Remaja. Nah, tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara GLOVE 2021. Nah, teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar lancar acaranya dan juga bermanfaat ilmunya buat kalian. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di berdoa tidak pernah selesai. Ya, sebelumnya buat teman-teman semua, aku mau memberikan informasi nih. Nah, acara kita ini kan acaranya namanya GLOVE nih. Nah, apa sih Kak kepanjangan dari GLOVE? Nah, jadi teman-teman, GLOVE ini kepanjangan dari Give Blood Save Life. Nah, jadi GLOVE ini merupakan acara sosialisasi yang berhubungan dengan darah. Biasanya nih, kalau kegiatan offline, kita mengadakan acara ini dengan acara donor darah. Nah, karena berhubung situasi sedang pandemi seperti ini, oleh karena itu kegiatan donor darah kita alihkan ke kegiatan sosialisasi pencerdasan dengan edukasi kepada para siswa sekolah terkait serba-serbi anemia, termasuk cara pencegahannya sebagai bentuk aksi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berwawasan. Nah, halo teman-teman, untuk menghemat waktu nih, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, halo teman-teman semua, nama aku Sinta Nur Kamila, biasa dipanggil Sinta. Aku merupakan staf muda Divisi Kesehatan UKM Peduli Sosial Universitas Diponegoro. Nah, aku kali ini nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama rekan aku yang ganteng nih. Boleh dong Kak, kenalan sedikit nih Kak, biar adik-adiknya tahu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Obix Veteran, biasa dipanggil Obix. Aku juga merupakan salah satu staf muda Divisi Kesehatan UKM Peduli Sosial Universitas Diponegoro. Dan kita berdua akan menemani kalian dalam acara GLOVE 2021 ini hingga akhir acara nanti. Nah, pasti seru kan ya kayaknya acaranya. Nah, Kak Obix, di acara GLOVE ini kita bakalan ngapain aja sih Kak? Nah, teman-teman pada penasaran nggak nih? Kita hari ini mau ngapain aja nih? Oke, nah mungkin aku bakal menjelaskan terlebih dahulu. Kalau sebelum acara sosialisasi kita hari ini, kita juga sudah melaksanakan beberapa rangkaian acara yang lain.
yaitu lomba cerpen yang diikuti oleh pelajar SMP dan SMA sederajat dari berbagai daerah, dan juga games edukasi seru melalui media sosial yaitu Instagram. Dan hari ini teman-teman adalah puncak acara kita, yaitu sosialisasi mengenai bahaya anemia bagi remaja. Nah, di acara hari ini kita akan awali terlebih dahulu dengan menonton video edukasi. Setelah itu kita juga akan kedatangan pembicara yang super keren dan mumpuni di bidangnya tentunya. Untuk menjelaskan lebih detail tentang apa itu anemia dan serba-serbinya. Nah, nanti setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing bersama uh, pembicara kita. Nah, buat teman-teman, boleh banget nih disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya nanti ketika sesi tanya jawab dan sharing ini boleh langsung disampaikan ke dokternya. Nah, serta teman-teman kita juga nanti bakal ada games yang seru banget nih di akhir sesi dan ditutup dengan pengumuman pemenang dari games tersebut. Nah, pokoknya teman-teman hari ini bakal seru-seru, kita asik-asikan bareng, dan pastinya akan ada manfaatnya juga buat kalian gitu. Makanya teman-teman juga aku ingetin lagi untuk terus ikutin acara golf kita sampai habis. Kak Sinta, maaf, sepertinya masih di mute. Oh iya, maaf teman-teman. Nah, oke, kayaknya keren banget ya teman-teman acaranya. Nah, nanti kita kan udah kenal nih tadi sama seluk-beluk acara Glove pada hari ini. Nah, selanjutnya aku akan membacakan tata tertib acara pada hari ini. Mohon buat teman-teman semua untuk diperhatikan dan ditaati ya. Oke, teman-teman. Nah, tata tertib sosialisasi anemia pada remaja Glove 2021. Yang pertama, peserta yang mengikuti sosialisasi harus berpakaian rapi dengan seragam pramuka dan berperilaku sopan selama sosialisasi berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama lengkap saat memasuki ruang meeting. Yang ketiga, moderator memiliki hak penuh dalam memandu acara sosialisasi ini. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya pada saat acara ini berlangsung. Selanjutnya, peserta diminta untuk mematikan suara atau mute selama kegiatan berlangsung. Yang keenam, semua peserta yang mengikuti sosialisasi dapat mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab dengan menggunakan fitur raise hand atau dengan cara mengetik pertanyaan di kolom komentar. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi link absensi yang akan diberikan panitia, baik melalui kolom chat maupun melalui grup kelas. Selanjutnya, peserta dilarang membuat keributan selama acara ini berlangsung hingga selesai. Nah, yang kesembilan nih, jika peserta mengalami kendala pada saat mengakses Zoom, harap menghubungi nomor yang tertera di layar atas nama Kak Sinta dan Kak Titan. Oke, itu dia tata tertib sosialisasi kita pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk diikuti dengan baik sampai akhir acara nanti pastinya. Oh ya teman-teman, acara kita hari ini juga disiarkan di YouTube teman-teman. Jadi boleh teman-teman bisa cek-cek juga nanti kalau di sini ada masalah bisa langsung aja ke YouTube. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepatah atau dua patah kata dari Ketua Pelaksana Glove 2021 kepada Kak Helwa Firdausa Asti, dipersilakan. Baik, terima kasih MC untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ande Puji Astuti, MSI selaku Pembina UKM Guru Sosial Undip, Kak Dibal Mas Bayani selaku Ketua UKM Guru Sosial Undip,
Bapak Ibu guru serta wali murid dari SMP Negeri 13 Semarang, juga teman-teman panitia, serta teman-teman dari SMP Negeri 13 Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari SMP Negeri 13 Semarang karena telah berkenan untuk hadir dalam acara GLOVE sosialisasi bahaya anemia bagi remaja dan ingin meminta maaf apabila dari panitia masih banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Diharapkan teman-teman dari SMP Negeri 13 Semarang mampu mengikuti acara sosialisasi ini dengan enjoy, dengan tetap semangat gitu. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung bisa ditanyakan. Dan diharapkan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini mampu memberikan kebermanfaatan yang luar biasa untuk kalian semua. Mungkin cukup sekian kata sambutan dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Helwa untuk sepatah atau dua patah kata yang telah disampaikan. Oke, teman-teman, aku mau ingetin nih, berhubung panitia sudah mulai membagikan link absensi, jangan lupa untuk absen ya teman-teman. Ingetin teman-temannya juga nih buat absen. Dan buat teman-teman yang kameranya belum dinyalakan, mohon untuk dinyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Buat nemenin aku juga nih, biar nggak sepi-sepi banget gitu. Biar kita lebih mengenal lebih dekat lagi nih. Nah, oke teman-teman, langsung saja selanjutnya, biar teman-teman mengerti nih tentang topik kita hari ini, yaitu anemia, kita bakal nonton nih video edukasi seru tentang anemia. Nah, betul banget kata Kak Sinta, teman-teman. Oke deh, biar nggak kelamaan dan teman-teman juga nggak pada penasaran, langsung aja yuk kita simak videonya bareng-bareng. Di zaman modern seperti saat ini, stres mudah dialami oleh masyarakat perkotaan, ya kan? Karena tuntutan pekerjaan, pola hidup tidak sehat, juga makin berkurangnya waktu beristirahat Anda. Nah, bukan saja membuat kesehatan tubuh terus menurun, stres dan kurang istirahat juga bisa menyebabkan anemia, atau biasa disebut masyarakat dengan darah rendah. Nah, penyakit yang banyak terjadi pada sebagian besar wanita di Asia Tenggara ini kadangkala dianggap sepele, padahal bisa berbahaya loh. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin pada sel darah merah yang tak normal. Sulit berkonsentrasi, pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan bisa saja terjadi pada penderita anemia. Seperti yang kerap dirasakan Antik Rosalia. Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, wanita berusia 30 tahun ini menceritakan pengalamannya memiliki riwayat darah rendah. Jadi dari SD mungkin ya, jadi kalau saya tuh kayak berdiri lama, terus kayak lagi upacara lah, hal sepelenya gitu, tiba-tiba kunang-kunang, pusing, terus tiba-tiba pingsan, terus nggak lama mungkin udah SMA, kuliah, jadi memang tipenya nggak bisa berdiri lama, nggak kuat, udah lama-lama pusing, pingsan, terus gelap udah. Nah yang terakhir ini, kalau udah di masa kerja tuh 5 tahun lalu tuh masih ngerasain kayak mungkin badan udah mulai capek kerja, pulang malam terus, lagi makan tiba-tiba aku juga jatuh pingsan gitu. Nah pas kemarin terakhir dicek memang HB-nya rendah, jadi dokter tuh memvonis kalau aku punya anemia gitu. Antik memiliki latar belakang keluarga dengan anemia. Dan untuk menjaga agar kondisi tubuhnya tak cepat turun, Antik pun disarankan menjaga pola istirahat dan mengkonsumsi sejumlah makanan yang tinggi akan zat besi. Treatment biasanya sih makan teratur, terus kayak makan daging-daging yang gitu-gitu. Kalau dari sisi aktivitas sebenarnya so far normal-normal aja, kita kan kerja dari pagi sampai sore. Mungkin kalau lembur-lembur sedikit lebih cepet capek sih. Cuman ya itu dia, kalau misalnya siklus bulanan kondisinya memang lebih cepet capek banget. Misalnya kayak karena kita keluar banyak darah dan segala macam, ya itu pasti membuat kondisi juga lebih cepat lelah, lebih cepat lesu. Teman-teman tahu nggak kalau 3-4 orang dari 10 remaja itu terkena anemia? Itu banyak loh, hampir sepertiganya. Jangan-jangan kamu juga. Kali ini aku mau fokus pada orang-orang yang kekurangan zat besi pada asupannya.
yang akhirnya menimbulkan kondisi yang disebut anemia defisiensi besi. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih anemia itu? Anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya, yang biasa nampak ketika dicek darah nih, kadar Hb-nya lebih rendah dari yang seharusnya. Anemia ini sering disebut dengan istilah kurang darah. Tapi aku perlu jelasin juga nih, kurang darah ini berbeda dengan darah rendah ya. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi di mana tekanan darahnya diukur rendah. Kalau kurang darah atau anemia, sekali lagi adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya. Kalau ngomongin tekanan darah, diukurnya pakai sfigmomanometer atau alat tensi. Sedangkan anemia ini diketahui dengan cara cek darah. Jadi jangan kebalik-balik ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan nih. Kenapa sih kekurangan sel darah merah ataupun hemoglobinnya ini menjadi masalah? Begini, darah kita ini terdiri mayoritas dari plasma darah, disusul oleh si darah merah atau eritrosit. Lalu sisanya sebagian kecil adalah sel darah putih alias leukosit dan juga platelet atau trombosit. Setiap komponen punya fungsinya masing-masing. Nah, kita sekarang bahas soal sel darah merahnya, karena sel darah merah ini yang jadi masalah pada orang dengan anemia. Si sel darah merah yang berbentuk kepingan cekung ini, di dalamnya ada yang namanya hemoglobin. Nah, fungsi hemoglobin ini sebagai transporter alias pengangkut dari oksigen. Jadi dengan adanya si hemoglobin inilah, oksigen bisa diangkut melalui darah ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, sel darah merah ini bisa mati nih teman-teman. Jadi tubuh perlu memproduksi ulang, dan salah satu zat besi yang diperlukan adalah zat besi tadi. Apa yang terjadi ketika zat besi ini tidak tercukupi? Ya, jumlah sel darah merahnya berkurang, Hb-nya juga makin turun. Kalau Hb-nya makin turun, oksigen yang terangkut ke jaringan-jaringan juga makin turun. Jadi pada orang normal, oksigennya lancar nih diangkut ke jaringan-jaringan tubuh. Tapi pada orang anemia, oksigen yang terangkut jadi berkurang. Oleh karena oksigen yang diangkut berkurang, inilah jaringan-jaringan tidak bisa berfungsi dengan optimal. Makanya gejala anemia dikenal dengan sebutan 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, dan juga lalai. Selain 5L ini, dampak-dampak lainnya dari anemia antara lain. Kemampuan belajar jadi turun nih kalau ngomongin pelajar. Nilainya ntar jadi jelek dong ya. Kan nggak mau ya. Terus kegiatan sehari-hari juga nggak dapat dilakukan dengan maksimal karena loyo tadi. Daya tahan tubuh pun juga akan menurun. Nggak mau kan mudah sakit? Apalagi kondisi lagi pandemi seperti ini. Dan yang nggak kalah penting, kalau ngomongin remaja putri anemia nih, kalian kan nggak remaja terus ya. Suatu saat makin lama makin dewasa. Dan ada saatnya nanti kalian akan menikah terus punya anak. Nah, kalau anemianya ke bawah sampai hamil, itu bisa berbahaya. Resiko anemia saat kehamilan itu bermacam-macam. Bisa bayinya lahir prematur, berat badan bayi lahirnya rendah, bayinya kecil gitu, hingga kematian ibu. Nggak mau kan hal ini terjadi pada kamu? Jadi jangan anggap sepele anemia, ini bisa aja terjadi pada kamu. Ingat, kekurangan zat gizi mikro itu nggak terlalu kelihatan dari segi fisik. Meskipun sebenarnya pada orang anemia nanti wajah, kelopak mata, lidah, dan bibirnya akan kelihatan pucat. Tapi sekali lagi nggak sekelihatan kalau kamu kurus ataupun kegemukan. Prevalensi alias kejadian anemia pada remaja ini besar loh, 32%. Artinya 3-4 dari 10 orang remaja itu anemia. Dan prevalensinya lebih besar pada remaja cewek nih dibanding remaja cowok. Nah, kalau kamu nggak mau kena anemia defisiensi besi, kita perlu tahu nih penyebabnya apa. Kok bisa seseorang defisiensi zat besi sampai terjadi anemia tadi? Dan gimana solusinya? Seseorang sendiri bisa defisiensi atau kekurangan zat besi karena 4 hal. Penyebab pertama jelas, asupannya kurang. Pola makannya kurang zat besi. Apalagi mungkin yang suka diet-dietan ngasal nih. Awas, malah jadi anemia. Terus yang pola makannya juga ngikutin gaya vegan, nggak makan lauk hewani, perlu hati-hati juga ya. Harus dicek asupan besinya harus cukup juga. Lalu penyebab yang kedua, penyerapan zat besinya menurun. Misalnya nih, ada masalah dengan pencernaan. Atau mungkin kalian hobi mengkonsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nanti aku jelaskan ya, apa aja minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Lalu, penyebab yang ketiga, kebutuhan zat besi kalian memang lagi tinggi-tingginya nih. Contohnya ya, pada kalangan remaja ini, kalian kan lagi bertumbuh-tumbuhnya pesat tuh. Nah, ini kebutuhan zat besinya meningkat pesat juga. Dan yang terakhir, penyebab yang keempat adalah ketika kalian kehilangan banyak zat besi. Contohnya nih, misal remaja perempuan, menstruasi berat atau menstruasi berkepanjangan. Kan kehilangan banyak darah tuh, otomatis cadangan zat besi juga akan banyak berkurang. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, sebenarnya kuncinya untuk anemia defisiensi besi ini ya sederhana. Jangan sampai kalian kekurangan zat besi. Nah, aku kasih 4 tips ya, supaya asupan zat besinya menjadi lebih baik dan jadi tercukupi. Yang pertama, konsumsi sumber zat besi dari makanan dengan porsi yang cukup. Nah, sumber zat besi dari makanan itu ada yang bentuknya heme atau dibacanya hem gitu ya, dan ada yang non-hem. Yang hem ini datangnya dari lauk protein hewani. Contohnya nih, hati ayam, daging sapi, telur, ikan, ayam, dan juga tiram atau kerang. Itu semua sumber zat besi dengan bentuk hem. Kalau yang non-hem, itu sumbernya dari nabati, misalnya seperti kacang hijau, kacang merah, bayam, tempe, sawi, kentang, hingga biji wijen.
Sumber heme sendiri lebih mudah diserap oleh tubuh, jadi usahakan setiap makan besar kamu ada lauk protein hewaninya. Lalu tips yang kedua, konsumsi sumber-sumber zat besi tadi bersamaan dengan sumber vitamin C. Karena ternyata vitamin C ini dapat meningkatkan penyerapan dari zat besi. Termasuk zat besi non-heme tadi, penyerapannya juga akan meningkat kalau kamu konsumsi bersamaan dengan sumber vitamin C. Jadi bisa nih, misal makan besar ditemani kudapan buah seperti jeruk dan pepaya yang tinggi vitamin C. Atau makan besarnya pastikan ada sayur yang tinggi vitamin C juga, seperti brokoli dan tomat. Ataupun bisa juga nih, makan besar ditemani minuman yang tinggi vitamin C seperti air jeruk ataupun jus jambu. Masuk ke tips yang ketiga, jangan makan besar bersamaan dengan minuman yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, masih ingat kan, tadi salah satu penyebab defisiensi zat besi adalah penyerapannya terhambat. Nah, yang bisa menghambat penyerapan zat besi ini adalah minuman seperti kopi dan juga teh, karena keduanya mengandung tanin. Tanin ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi hindari ya konsumsi keduanya bersama dengan makan besar. Bisa dikasih jeda nih, misal 2 jam seperti itu dari makan besar baru minum kopi dan teh. Jadi penyerapannya zat besi bisa optimal. Lalu tips yang keempat, yang terakhir, kamu bisa juga nih konsumsi tablet tambah darah atau disingkat TTD. TTD ini adalah suplementasi yang di dalamnya mengandung zat besi, jadi bantu banget untuk memenuhi kebutuhan zat besi kamu. Ada beberapa pertanyaan nih biasanya terkait konsumsi TTD ini. Yang pertama adalah aman atau enggak? Jawabannya aman. Meskipun bentuknya kayak tablet ataupun pil seperti itu ya, ini bukan obat kok, ini suplementasi. Sekali lagi, aman. Lalu pertanyaan yang kedua, cara minumnya gimana? Minumnya gampang kok, cukup 1 kali seminggu aja, dan minumnya juga terapkan bersama tips yang lain tadi. Jadi minumnya jangan sama teh, karena banyak orang sukanya minum obat sama teh gitu ya. Dan konsumsilah juga bersama dengan sumber vitamin C, agar penyerapannya baik. Misal diminum bersama dengan air jeruk. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, ada orang yang mengeluh mual setelah minum TTD. Tenang aja, ini tidak terjadi ke semua orang kok, dan kalaupun ada, itu hanya di awal aja. Tipsnya, konsumsilah TTD setelah makan, jangan saat perut kosong. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada yang mengeluh nih, tinjanya jadi hitam setelah mengkonsumsi TTD. Ini juga tidak perlu dikhawatirkan kok, tidak berbahaya. Karena warna hitam tadi sebenarnya ditimbulkan dari kelebihan zat besi yang tidak diperlukan oleh tubuh, kemudian dibuang bersama dengan tinja. Aman. Yang patuh ya kalau konsumsi TTD, karena seringkali nggak diminum nih TTD-nya karena males ataupun lupa. Nanti anemia beneran malah repot. Nah sekarang udah tahu ya seluk-beluk soal anemia defisiensi besi dan juga penyebabnya serta solusinya bagaimana. Jadi kamu bisa mengatasinya nih. Memang tidak semua anemia akibat defisiensi besi, tapi hal yang paling sering ditemui itu ya anemia karena defisiensi besi. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman, penjelasan singkat tentang video edukasi anemia. Gimana nih teman-teman videonya? Keren banget kan ya? Nah, oke. Karena waktu terus berjalan nih, kita selanjutnya akan masuk ke acara inti kita. Apa sih Kak acara intinya? Nah, jadi teman-teman, acara inti kita yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan nih oleh pemateri kita yang super keren. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin buat teman-teman nanti selama pemaparan materi, dimohon untuk menyimak baik-baik ya, karena nanti bakalan ada sesi tanya-jawab dan juga ada sesi sharing. Nah, teman-teman juga dimohon untuk tetap menyalakan kameranya ya. Oke, sebelumnya aku bakal bacain ke teman-teman terlebih dahulu CV dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin untuk operator boleh ditampilkan. Baik. Jadi pemateri kita hari ini adalah seorang dokter muda bernama Firda Kumala Indriani. Beliau menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa pengalaman dan kepanitiaan yang pernah diikuti oleh Dr. Firda, teman-teman. Salah satunya, beliau pernah menjadi ketua panitia program pelatihan emergensi UMY tahun 2015. Lalu di tahun yang sama, beliau juga pernah menjadi pengurus program operasi katarak DI. Nah, teman-teman, bisa kita lihat bersama ya, bahwa Dr. Firda ini cukup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang pastinya membawa dampak baik kepada masyarakat sekitarnya. Nah, betul banget nih. Keren banget kan teman-teman pembicara kita di pagi hari ini. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Firda kami persilahkan. Tes, halo Dr. Firda, apakah sudah masuk? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Oh iya, Pak gimana Sinta, dokter? ya? Iya, gimana dokter kabar hari ini?
Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, dokter sudah siap untuk memberikan materi? Ya, insya Allah siap. Oh ya, baik. Kalau begitu, kepada Dokter Firda, waktu dan layar kami persilahkan. Mungkin panitia bisa share screen PPT ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta wali murid dari SMP Negeri 13 Semarang. Dan yang saya sayangi, panitia sekaligus adik-adik SMP Negeri 13 Semarang. Nah, pada kali ini terima kasih atas kesempatannya untuk panitia kepada saya. Dan untuk hari ini kita belajar ya, saling sharing, saling mungkin adik-adik ada yang mau menceritakan pengalamannya, ada temennya kah yang pernah mengalami anemia atau bagaimana. Nanti saling diskusi aja, jangan malu bertanya ya adik-adik ya. Nah, ini langsung aja ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah bahaya anemia bagi remaja. Next. Nah, untuk remaja itu menurut WHO sebenarnya ada banyak kriteria remaja, ada banyak definisi remaja. Menurut WHO tahun 2018, remaja itu penduduk usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Permenkes RI, remaja itu usia 10 sampai 18 tahun, dan menurut BKKBN, remaja adalah usia 10 sampai 24 tahun asalkan belum menikah. Nah, untuk kesimpulannya, remaja merupakan transisi atau perpindahan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan beberapa perubahan nih. Apa perubahannya? Perubahan biologis, perubahan kognitif atau kecerdasan, dan perubahan emosional. Nah, adik-adik di sini rentang usianya masuk ya ke kategori remaja. Next. Nah, berikutnya anemia. Apa nih anemia? Tadi sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh tayangan video. Anemia itu sebenarnya awalnya dari bahasa Yunani yang namanya anaemia, artinya A tidak ada dan haima itu darah. Sehingga jika digabungin bisa tidak ada darah atau kurang darah lebih tepatnya. Tetapi definisi tersebut agak kurang sempurna ya, sehingga disempurnakan menurut medis, yaitu penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah. Nah, yang dimaksudkan adalah di sini ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah isinya banyak sekali komponen-komponen darah. Salah satunya adalah red blood cell. Nah, di dalam red blood cell ini terdapat hemoglobin, yaitu gabungan antara hem. Di hem itu ada banyak nutrisi yang biasanya kita makan, contohnya zat besi, vitamin B12, asam folat. Nah, dan bergabung dengan globin. Globin itu isinya protein. Nah, terus fungsinya mereka itu berguna untuk mengangkut, mengikat si oksigen sehingga beredar di seluruh pembuluh darah, sehingga sampai ke otak untuk berpikir, sampai ke tangan untuk bergerak, dan jadi kita nggak gampang lelah, sampai ke jantung, dan macam sebagainya. Next. Nah, ada tambahan nih, anemia. Tadi kan sepertinya dari tadi dijelaskan cuma darahnya sedikit ya, sel darah merahnya sedikit, tetapi ternyata bukan cuma sel darah merahnya saja yang sedikit. Next. Jadi definisi dari anemia itu atau pengertian dari anemia, ada yang jenis anemia, jumlah darahnya, sel darah merahnya sedikit, seperti gambar ini ya, ini normal banyak, yang satunya ini sel darah merahnya sedikit, sehingga dia tidak dapat mengikat oksigen dengan baik, jadi oksigennya sedikit banget, nggak bisa tersalurkan maksimal di seluruh tubuh. Atau ada juga nih, yang sel darah merahnya banyak, ini cukup sesuai, next lagi coba. Kak,
Nah, ini ya, sel darah merahnya cukup, tetapi bentuknya aneh. Harusnya seperti ini ya, adik-adik ya. Harusnya pipih seperti ini, tapi ini bentuknya malah bundar, sehingga dia nggak bisa maksimal untuk mengangkut oksigennya. Jadi ikatannya nggak maksimal, nggak baik, sehingga oksigen yang berjalan di tubuh juga berkurang. Sama dengan ini ya, siklus sel anemia ini ya. Bentuknya seperti bulan sabit, nggak sesuai dengan, terus ada ini juga, bentuknya acak-acakan amburadul. Jadi pengangkutan oksigennya nggak maksimal, meskipun jumlah sel darah merahnya cukup. Gitu. Next. Nah, ternyata berdasarkan epidemiologi atau yang disebut dengan angka kejadian, menurut Riset Kesehatan Dasar 2018, proporsi anemia pada perempuan sekitar 27,2%. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sekitar 20,3%. Ini ya pada gambar ya, perbedaan pada tahun 2013 prevalensi anemia pada remaja dibanding tahun 2018. Nah, untuk 2013 itu tidak terlalu banyak, 18,4. Sedangkan tahun 2018 32%. Nah, padahal standar dari WHO itu kalau misalnya ada pun yang menderita anemia di suatu wilayah, itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, ini di Indonesia sendiri sudah 32%. Next. Makanya kenapa kita penting banget ya untuk mengetahui secara dini, apalagi sekarang dengan metode banyak ya, ada daring, ada online, ada bisa buka YouTube, itu banyak banget sehingga dimanfaatkan sebaik betul pada adik-adik sehingga kita bisa tahu apakah saya anemia atau enggak. Nah, untuk tandanya seperti ini ya. Untuk tanda yang jelas nanti ada pemeriksaan hemoglobin ya, HB. Kalau dia HB-nya menurut usia ini ya, menurut usia ada dewasa, anak-anak, remaja, rata-rata itu tidak boleh kurang dari 12 gram per desiliter. Hematokrit tidak boleh kurang dari 3 kali HB. Itu yang normal. Sedangkan anemia seperti ini sesuai gambarnya. Kalau ibu hamil kurang dari 11. Nah, untuk gejalanya, tadi sudah cukup paham ya adik-adik ya. 5L, letih, lelah, lesu, lemah, lunglai. Terus pucat di wajah, telapak tangan, di bagian bawah mata, bisa dicek mungkin, tapi rata-rata kadang orang susah ya. Kalau mungkin saya karena biasa sering lihat pasien anemia untuk dicek dari bawah mata itu, biasanya saya minta kalau misal dia pucat, saya minta buat cek HB. Terus pusing, ini paling sering ya, pusing. Penglihatan berkunang-kunang, sering pingsan mungkin, terus lama-lama efek kalau misalnya anemia terus dan makin turun HB-nya bisa lebih jelek lagi kondisinya, yaitu kuku, kulit rambut kering, atau bahkan lebih bahayanya nafas jadi pendek-pendek kayak gitu. Next. Nah, untuk jenisnya, tadi sudah dijelaskan ya di video, bagus banget penjelasannya tadi. Untuk anemia defisiensi zat besi ya, karena anemia defisiensi zat besi itu paling sering dialami oleh remaja. Nah, untuk jenis lainnya biar adik-adik makin paham, makin tahu. Yang pertama itu karena produksi sel darah merah tidak efektif. Yang kedua, anemia karena penghancuran sel darah merah meningkat. Dan yang ketiga karena perdarahan. Next. Nah, ini ya cukup banyak ya. Untuk yang karena produksi sel darah merah tidak efektif, tadi mungkin yang jumlahnya mungkin sedikit ya sel darah merahnya, ada yang akibat kurangnya nutrisi. Nah, ini yang sering dialami para remaja. Apa aja sih yang harusnya dikonsumsi? Apa aja sih kurangnya kalau misalnya nggak banyak konsumsi daging, konsumsi sayuran seperti itu, bisa jadi terjadi anemia defisiensi besi. Nah, nanti kita jelaskan di belakang ya. Terus ada juga yang anemia defisiensi asam folat B12 atau yang disebut dengan anemia megaloblastik. Ini biasanya sel darah merahnya besar-besar bentukannya. Nah, terus
Ada juga yang kelainan pada sumsum tulang, yaitu anemia aplastik. Ini sebenarnya kasusnya jarang sekali. Kadang dari 1 juta penduduk bisa yang terkena 2 sampai 6 orang, sedikit sekali. Nah, ini penyebabnya mungkin juga bisa dari idiopatik. Idiopatik tuh nggak diketahui penyebabnya apa, tiba-tiba aja ada kelainan sumsum tulang, terus pasiennya mengalami anemia aplastik. Nah, ini kasihan ini kalau yang anemia aplastik ya. Terus habis itu bisa karena infeksi peradangan kronis. Ya, terus jadi bikin anemia penyakit kronis itu ada. Next. Nah, yang kedua, apa sih yang kedua penyebabnya anemia jenis-jenisnya? Karena penghancuran sel darah merah meningkat. Nah, ini tadi, namanya anemia hemolitik. Yang harusnya si eritrosit, si darah merah, sel darah merah itu umurnya biasanya 120 hari, habis itu pecah, tetapi ini, si anemia hemolitik ini malah kurang dari 120 hari sudah sel darah merahnya pecah. Jadi dia belum maksimal menyalurkan oksigen tuh dalam 120 hari sudah terdapat gangguan, sudah pecah sendiri, sudah lisis. Nah, contohnya apa? Ini ya, talasemia. Ini, talasemia ini bentuk, dilihat ya, dari bentuk normalnya, ini si eritrosit, si sel darah merah, bentuknya gini nih, kayak pipi bulan. Nah, tapi pada talasemia, bentuknya aneh gini, seperti kotak gini ya. Akhirnya, si tubuh meresponnya dengan, wah, ini dia, si tubuh merasanya ini tuh ada zat berbahaya, kok bentuknya nggak sama kayak ini. Akhirnya dia menghancurkan. Dia ngerasanya ini bahan jahat, akhirnya dihancurkan. Begitu pula dengan spherositosis anemia. Ini bentuknya bulat gini, dia ngerasa ini bentuknya berbeda, barang jahat, akhirnya dipangkas. Seperti itu. Next. Oh ya, sebelumnya sebentar, jangan next dulu. Back. Ada yang ketinggalan ini. Nah, untuk mereka, si anemia hemolitik, biasanya gejalanya paling sering itu jaundice atau kekuningan. Akibatnya karena penyebabnya hemolisis. Jadi banyak sekali sel darah merah yang lisis, yang rusak, ya kan? Akhirnya terbentuklah bilirubin atau biasanya disebut dengan proteinnya meningkat. Nah, akhirnya pasiennya jadi kuning seperti ini. Solusinya gimana mereka? Biasanya rata-rata terapinya itu transfusi darah. Seperti itu. Next. Yang ketiga ini karena perdarahan. Perdarahan macam-macam ya. Kalau perdarahan banyak, biasanya perdarahan arteri sampai seperti ini ya. Harus ini tata laksananya di DEP. Atau mungkin bisa karena menstruasi. Ya kan? Untuk adik-adik remaja. Yang menstruasinya yang agak lama nih periodenya. Mungkin bisa menstruasinya panjang sekitar lebih dari 7 hari. Dan mohon maaf, mungkin bisa ganti pembalut 1 sampai 2 jam sekali. Nah, itu ganti pembalut 1 jam sudah full. Nah, itu harus diwaspadai. Diwaspadai agar tidak terjadi anemia. Atau bisa saja siklusnya pendek, tapi sering. Jadi menstruasi cuma 3 hari ya, dalam sebulan 3 hari, tapi dalam sebulan itu malah 2 sampai 3 kali menstruasi, dan lumayan sekali menstruasi, darahnya itu banyak sekali yang dikeluarkan. Seperti ini harus waspada ya adik-adik ya. Next. Nah, penyebab anemia. Nah, ini pertama sudah dijelaskan ya tadi ya, menstruasi. Ini adik-adik harus sadar betul. Karena dulu ada teman saya yang memang menstruasinya itu agak lama. Dulu waktu zaman, saya ingat dulu waktu SMA ya, menstruasinya itu lama banget. Dia itu 2 bulan sekali menstruasi, tetapi malah sekali menstruasi itu bisa sampai 2 minggu. Dia nggak sadar tuh, dia pikir biasa aja. Nggak diperiksain, atau mungkin diperiksain, dokternya bilang, oh nggak apa-apa, mungkin apa namanya, dianya harus, karena remaja ya siklusnya kurang teratur, itu wajar. Tetapi yang perlu diketahui bahwa biasanya dokter menyarankan untuk minum zat besi, suplemen zat besi. Nah, teman saya tersebut mungkin kurang ya konsumsi minumnya ya, atau bagaimana saya nggak tahu, atau nggak cek HB atau bagaimana, sehingga dia sering pingsan seperti itu. Jadi ini harus diwaspadai. Next.
Nah, ini ya. Terus habis itu ada juga yang ini. Siapa nih yang diet di sini? Diet biasanya kalau diet itu adik-adik nggak mau makan makanan yang makan makanan yang banyak, makannya dibatasi. Biasanya sehari cuma sekali atau 2 kali dikit-dikit banget. Padahal diet yang bagus itu sebenarnya cobalah mulai dengan kurangi makanan-makanan yang manis. Biasanya Thai tea gitu ya, minum-minuman boba gitu ya, yang manis banget. Kadang kalian lupa bahwa makanan itu jauh lebih penting. Nggak apa-apa sih kita minuman yang seperti pemanisan gitu ya, boba, Thai tea. Mungkin bisa dibatasi seminggu sekali, 2 minggu sekali. Terus tidak sarapan. Nah, ini biasanya ya, adik-adik lupa sarapan. Biasanya makan cuma siang hari, gitu ya. Terus asik main game. Nah, ini yang asik main game sama nonton ya. Biasanya kalau libur sekolah, bukan libur ya, sebenarnya ada daring, cuma waktunya lebih banyak di rumah. Nah, setelah ngerjain tugas biasanya asik nih main game, asik nonton, sampai akhirnya lupa makan, lupa lapar malahan ya. Akibatnya adik-adik tidak makan secara teratur. Nah, terus rendah asupan zat besi. Nah, ini tadi zat besinya kurang, proteinnya kurang, asam folatnya kurang, vitamin 12-nya kurang, dan vitamin-vitamin yang lain, tadi seperti ya, vitamin C, ya kan, yang dia membantu penyerapan zat besi kurang, akhirnya jadi malah anemia. Next, tahukah kamu, nah ini, pada riset kesehatan dasar 2018, ternyata kekurangan zat besi kasusnya besar sekali nih adik-adik nih. 50-60% lah. Diwaspadain banget ya. Maka kenapa kakak-kakak panitia dari Gulf ini mengadakan ini ya, webinar tentang anemia, karena memang kasusnya besar sekali, hampir 50-60%. Nah, kadang-kadang adik-adik ini yang nggak diwaspadai, karena memang kalau misalnya anemia yang cukup ringan ya, HB-nya mungkin 10, itu nggak dirasa. Rasanya mungkin cuma gampang capek gitu aja, nggak sampai dia harus cek HB gitu. Biasanya dia nggak termotivasi buat cek HB untuk tahu zat besinya HB-nya, atau mungkin dia memang dibiarin aja makanannya nggak makan dengan baik, konsumsinya zat besi kurang, konsumsinya nutrisi yang lain kurang, kayak gitu. Next. Nah, dampak anemia pada remaja. Ini sayang sekali ya, karena remaja ini adalah pertumbuhan tercepat kedua ya. Yang pertama itu pertumbuhan growth period ya, pada usia 0 sampai 2 tahun. Itu pada anak-anak, biasanya dulu ibu kalian pasti membeli kalian makan makanan yang baik, makan makanan yang bergizi. Tetapi setelah beranjak remaja nih, sudah bisa memilih makanan-makanan sendiri, kadang adik-adik itu lupa bahwa makanan yang enak-enak itu belum tentu gizinya, nutrisinya itu cukup buat kebutuhan adik-adik. Padahal di usia remaja ini yang merupakan pertumbuhan kedua ini harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Karena pertumbuhannya meningkat, otomatis kebutuhannya itu juga meningkat. Nah, dampaknya kenapa nih? Apa nih dampaknya nih? Kalau misalnya anemia, pertumbuhan terganggu, ya, lalu kemampuan motorik melemah. Nah, ini gampang capek. Terus ketidakseimbangan mental, mungkin jadi mut-mutan, gampang marah, itu bisa jadi. Terus skor IQ atau kemampuan kognitif menurun. Jadi yang biasanya gampang nangkep pelajaran jadi ngeblank nih tiba-tiba, kayak gitu. Terus saat hamil, bahayanya ini ya tadi sudah sempat dijelaskan ya. Kalau pada wanita, lama-lama anemianya dibiarin, nggak ditata-tatain, dan delalahnya si anemianya itu anemia yang ringan, nggak dirasa-rasain, terus akhirnya dia menikah, punya anak, malah terjadi gangguan pada saat melahirkan, pada saat kehamilan juga. Contoh, si ibu itu lemes, terus kelahirannya jadi prematur anaknya. Ini ya, terus anaknya jadi pendek,
berat badannya jadi rendah. Nah, itu harus kita waspadai. Jangan sampai ya akibatnya ke situ. Next. Nah, ini pencegahannya. Untuk pencegahannya ini ya, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin A, C, B12, asam folat. Ini ya banyak ya. Yang zat besi ada daging, telur, daging ayam, ikan. Itu yang paling banyak. Sebenarnya di sayuran juga ada. Cuma kan memang untuk di sayuran itu penyerapannya tidak sebaik, penyerapan si sayur itu tidak sebaik si daging di usus. Seperti daging ini ya banyak ya, kacang-kacangan gitu. Terus habis itu apalagi ini ya, vitamin A, wortel, tahu ini. Nanti kalau bingung vitamin apa aja, itu komposisinya apa aja bisa dicari di Google ya, di internet ya. Terus vitamin C yang kecut-kecut, pisang, vitamin B12, folic acid gitu. Next. Nah, ini hindari. Tadi kan yang jelaskan cuma hindari tanin ya. Tanin itu produksinya teh dan kopi. Ternyata kita juga menghindari pemberian kalsium seperti susu dan polifenol coklat setelah makan. Kalau misalnya 2 jam setelah itu boleh, atau jeda antara makan siang, makan sore, tengah-tengahnya mau minum ini, makan ini, boleh. Tapi kalau waktu makan besar, sebaiknya jangan dulu. Next. Nah, berikutnya jaga kebersihan. Pakai alas kaki. Kenapa pakai alas kaki? Ternyata ada nih cacing. Namanya cacing tambang yang ada di tanah dan bisa masuk ke permukaan kulit sehingga dia bisa menyebabkan anemia. Ya kan? Terus kukunya juga harus bersih. Karena kalau kotor juga dari si cacing itu bisa masuk nih ke kulit. Akhirnya bisa nyebabin anemia. Next. Istirahat cukup ya. Karena kalau istirahat cukup, itu juga bisa meningkatkan imunitas. Jadi penyerapan zat besinya, folic acid-nya, atau asam folatnya, dan lain-lainnya juga bisa baik. Lalu tidur berkelambu yang di daerah endemik malaria, karena penyakit malaria juga bisa menyebabkan anemia. Ini untuk malaria yang cukup parah. Next. Next. Nah, ini ya. Next sebelumnya. Nah, ini ya, adik-adik biasanya makan makanan yang disukai, ya enggak? Makan bubur, terus ada bakso, mie ayam, ada ayamnya sudah bagus nih, dagingnya lumayan banyak nih ayamnya, ada bakso, daging sapi, ya, tetapi kok malah minumnya teh, ya kan, disayangkan banget kan. Terus si bubur ini, nasinya banyak, kenyang banget ini, tapi kok ayamnya dikit banget, kan kurang, ya kan, padahal biasanya untuk para cewek ya, remaja putri, itu biasanya segini udah kenyang banget, biasanya bisa sampai pagi siang ya adik-adik ya. Next. Nah, bagaimana sih biar nggak anemia? Ini seperti pencegahan ya, tadi yang saya jelaskan, diringkas lagi ya. Makan makanan yang tinggi protein kayak zat besi. Tadi jangan lupa untuk kayak asam folat, vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan vitamin B12. Terus minum tablet penambah darah boleh, monggo, secara teratur, biasanya 1 minggu sekali untuk 1 tablet. Lakukan aktivitas fisik, biasanya itu olahraga, kurang lebih minimal 3 kali dalam 1 minggu, 2-3 kali boleh, durasinya 30 menit boleh, lalu cuci tangan, minum air putih yang banyak, biasanya ini rata-rata 8 gelas per hari, sekitar 2 liter. Nah, terus berikutnya yaitu makan gizi seimbang. Ini ya, gizi seimbang. Dan biasanya sebelum minum tablet penambah darah ini, makan makanannya. Lalu minum air putih. Setelah itu minum jeruk atau jus yang kayak vitamin C supaya penyerapannya lebih efektif. Nah, jangan lupa ya, ini pengulang lagi, jangan lupa. Jangan sampai pada saat makan makanan yang sudah gizinya baik ini, malah minumnya habis itu teh.
susu, makan coklat, itu dihindari. Next. Nah, bagaimana nih? Tadi sudah cukup paham ya, dijelaskan ya, bagaimana mengatasi efek samping dari minum tablet penambah darah. Ini siapa yang bunder-bunderin ya? Ada yang nyoret-nyoret ini. Jangan dicoret-coret ya adik-adik, ini bisa kedeteksi di mana namanya screenshot saya. Ini jangan khawatir bila perih, bila asam lambung, next. Biasanya nanti kondisinya juga akan baik seiring dengan waktu. Awal-awal kayak gitu. Misalnya biasanya adik-adik terjadi MAH, bisa minumnya saat makan atau setelah makan nggak masalah. Atau mungkin ditambahi dengan antacid atau sejenis obat lambung lainnya. Nih ya, jangan lupa ya, harus gizi seimbang. Mulai dari sekarang, kalau misalnya adik-adik sudah menemukan nih, kondisi saya kok kayaknya aku anemia deh. Coba kalau ragu periksakan, gitu ya. Kalau kadang-kadang adik-adik mendeteksi diri sendiri itu agak susah. Yang pucat tuh kayak mana ya dok ya, gitu kan. Susah ya, kalau misal dilihat dari mau konsultasi lewat kayak gini ya, Zoom kan susah. Gitu. Harus diperiksakan monggo kalau yang punya keluhan. Lebih dini tahu, lebih baik. Next. Sudah ya, selesai ya? Kak ya. Alhamdulillah sudah selesai ya penjelasan dari saya. Nanti monggo adik-adik kalau ada yang belum paham, monggo ditanyakan. Semoga dengan ini paham ya adik-adik ya. Tadi kan sudah lumayan dua kali penjelasannya. Yang awal video, yang berikutnya penjelasan dengan PowerPoint dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Firda atas penyampaian materinya yang super keren banget ya teman-teman. Nah, tadi sesuai janji kita nih, kalau di sesi tanya jawab ini nanti bakal teman-teman bisa langsung aja menanyakan pertanyaan yang udah disiapkan sebelumnya gitu. Nah, tapi teman-teman untuk sesi ini bakal ada ketentuannya dulu nih. Nah, buat ketentuannya kalian bisa langsung aja menggunakan fitur raise hand yang ada di bawah ini ya, di bawah Zoom kalian itu ada reaction, terus nanti tinggal klik raise hand gitu. Nah, untuk yang nggak bisa raise hand atau terkendala on mic gitu ya, nanti kalian bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat gitu teman-teman. Dengan ketentuan nama underscore kelas underscore pertanyaan kalian. Nah, pertanyaan akan kita buka untuk satu termin yang terdiri dari 3 penanya, teman-teman. Nanti kalau waktu masih memungkinkan dan masih ada pertanyaan, kita akan buka untuk termin yang kedua. Oh ya, selain bertanya nih teman-teman, di sesi ini juga teman-teman boleh banget sharing-sharing pengalaman kalian atau orang-orang terdekat kalian tentang anemia. Jadi buat teman-teman bisa langsung bertanya aja ke dokternya. Feel free aja teman-teman, jangan terlalu dibawa tegang gitu. Nah, Ya, santai betul aja. banget tuh teman-teman. Santai aja ya dok ya. Ya kalau fix ya. Santai aja teman-teman. Jangan ada sekat di antara kita. Nah, jadi feel free aja. Jangan tegang-tegang. Kita sama-sama sedang belajar seperti itu. Nah, mungkin nih sambil nunggu teman-teman pada menyiapkan pertanyaan, mungkin ada nggak nih dari teman-teman sendiri yang mau sharing tentang pengalaman, mungkin ada temennya yang pernah kena anemia atau saudaranya, atau mungkin pernah mengalami pada dirinya nih. Ada nih teman-teman mungkin yang mau sharing, silahkan. Cerita-cerita aja, kita santai-santai aja gitu. Ada nggak nih? Boleh raise hand atau on mic juga langsung juga nggak apa-apa. Boleh? Atau kadang kalau temennya tuh nggak tahu ya, karena mungkin temennya juga bingung, aku kok sering pusing kenapa, apa mungkin makanku kurang. Delalahnya itu ya saya ceritakan ya, teman saya itu ya, dia mensnya lama banget. Kalau orang lain mungkin kalau mens 2 bulan sekali dan waktunya 2 minggu dan banyak banget mungkin pusing ya kan, tapi dia biasa aja, masih bisa aktivitas, mungkin ya anaknya kuat sih ya, kondisinya kuat. Tapi ya itu, meskipun makannya banyak, tapi darahnya yang keluar banyak, itu juga bisa nyebabin anemia. Mungkin teman saya itu salah satunya itu, makannya banyak,
bergizi, tetapi darah yang dikeluarkan banyak juga. Akibatnya nutrisinya yang oksigennya yang masuk dalam tubuh kurang gitu. Oh iya. Nah, dokter Tapi udah orang sharing gimana? nih ya. Tapi Dokter orangnya juga lanjut pinter, dulu. kan aneh kan? Tapi orangnya juga pinter, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin dia gangguan, mungkin pertumbuhannya mungkin harusnya tingginya agak lebih tinggi, sekarang mungkin tingginya ya rata-rata orang atau lebih pendek, mungkin bisa jadi. Jadi penyebabnya bisa ke pertumbuhan, bisa ke daya pikir, kognitif, bisa macam-macam. Jadi Tanya teman-teman, aja adik-adik, nggak apa-apa. Saya aja juga masih belajar, apalagi adik-adik ya, harus banyak belajar ya, Kak ya. Iya, betul sekali nih. Nah, mungkin nih, mana nih suaranya teman-teman? Ada yang mau cerita? Boleh silahkan. ini mumpung ada kakak dokternya nih teman-teman. Jadi bisa langsung aja ditanyain atau mungkin mau konfirmasi kayak temennya kayak gini dok gitu. Terus ini kira-kira anemia nggak ya? Nah gitu. Boleh banget nih. Nah, mungkin nih Kak, sambil menunggu teman-teman sharing atau tanya, karena mungkin masih malu-malu nih Kak Obix, tadi dokter juga udah sharing nih tentang pengalamannya. Tadi katanya ada temennya yang terkena anemia seperti itu dulu ketika sekolah. Aku juga nih dok, aku punya pengalaman atau teman aku sama nih teman-teman. Jadi dulu waktu aku masih SMP itu aku punya teman sebangku gitu kan. Nah, dulu setiap selesai menstruasi itu pasti anaknya lemes. Kadang kalau upacara ataupun kegiatan yang lumayan berat gitu biasanya pingsan gitu. Nah, karena biasanya terkena gejala seperti itu, akhirnya ketika di kelas itu nggak bisa konsen ketika pelajaran. Akhirnya teman aku lebih sering milih ke UKS daripada ikut kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, mungkin nih dokter, aku mau minta feedback-nya nih dok. Mungkin secara ringkas dan singkat saja, bagaimana sih dok biar kita tahu apakah itu gejala anemia atau gejala penyakit lain, tanda yang paling kelihatan itu apa nih dok? Kalau saya ya, biasanya paling kelihatan dari pemeriksaan nih ya. Pertama, biasanya saya cek ini ya, konjungtiva ya, di bawah ini ya, konjungtiva bulbi di sini. Bandingkan kanan kiri. Ya kan? Biasanya dicek di situ. Kalau misalnya masih ada pembuluh darah merah-merah, masih kelihatan itu nggak anemia rata-rata gitu. Tapi kalau sudah nggak ada, nggak terlihat pembuluh darahnya atau dia putih, benar-benar putih ya, wah itu curiga anemia. Anemia kan penyebabnya banyak ya. Atau kita lihat dari mata warnanya kuning, tangannya agak kuning, kita curiga juga anemia. Tetapi orang yang kuning belum tentu juga anemia. Jadi harus memang ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Ada kemarin pasien saya, saudara saya sih ya, chat saya. Mbak, aku kok sering pusing. Dia udah punya anak, kok sering pusing. Kenapa? Lah kamu kenapa? Sakit apa? Aku nggak kenapa-napa, cuma sering pusing aja. Kalau pulang kerja pusing, apa-apa pusing, badan lemes, gampang capek. Terus habis itu dia tak suruh ketemu. Akhirnya aku lihat, wah ternyata konjungtiva bulbinya di sini nih pucat banget, warnanya putih. Nggak putih, putihnya tuh nggak putih kayak tembok ya, kayak pink tapi ke putih gitu, pink ke arah putih. Terus tak suruh cek lab, ternyata memang HB-nya 10 pada waktu itu. Gitu. Jadi kan cuma simple ya, kadang pusing, orang mikir pusing tuh hanya, oh ya pusing mungkin kecapean. Oh ya aku pusing mungkin karena banyak tugas, ya kan? Padahal bisa jadi nih, pusing juga gejala awal untuk penderita anemia, seperti itu. Baik, sangat jelas dokter. Tadi penjelasannya saya jadi menambah ilmu nih, bisa
mendeteksilah sendiri setidaknya Iya. apakah ada gejala anemia atau tidak gitu. Terima kasih dokter atas Iya, jawabannya. sama-sama Kak Sinta. Itu paling gampang sih deteksinya. Kalau yang lain-lain ya memang harus pemeriksaan lab ya untuk tahu betul itu HB-nya berapa, eritrositnya berapa, hematokritnya berapa, harus pasti tahu. Nah, nanti ditata laksanain. Kita harus tahu juga, nanti ada penghitungan, pokoknya ribet ya kalau dijelaskan di sini, nanti tambah pusing. Ada tahu itu penyebabnya karena zat besi kah, karena asam folat kah, atau karena thalassemia dan lain-lain gitu. Jadi untuk tahu Baik, dokter. awalnya ya Terima memang gitu kasih. ya. Ayo adik-adik ada yang mau sharing nggak? Dokter Apa? izin ini Gimana? sudah masuk dok pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan ya dok, dari Sabikisman. Bu, kalau 2 bulan tidak menstruasi itu bagaimana ya Bu? Nah, mungkin bisa langsung dijawab saja dok. Itu kira-kira apakah bisa langsung disebut gejala anemia atau harus ada? 2 bulan tidak menstruasi ya. Iya. Nah, ini kadang memang harus diperiksakan lebih ke pakarnya ya, yaitu dokter spesialis kandungan. Ya kan? Kita harus tahu penyebabnya apa. Karena memang biasanya usia-usia remaja itu memang ada sih yang siklus mennya belum teratur. Itu ada yang wajar. Ya kan? Nah, kalau misal 2 bulan nggak mens, ya kan, kita harus biasanya ke dokter kandungan itu mungkin dia dicek mungkin di USG atau dilakukan pemeriksaan apa. Memang kalau misalnya pada yang masih remaja gini pemeriksaan tidak terlalu banyak. Biasanya mungkin adik-adik pikiran stres. Saya dulu pun juga kalau misalnya ujian itu mensnya acak-acakan siklusnya. Kalau bisa lagi stres loh ya, kayak misalnya ujian kedokteran kemarin juga langsung agak amburadul. Kadang mensnya bisa agak lama, lebih dari 7 hari, mungkin bisa 10 hari, 12 hari gitu. Karena memang pikiran. Jadi perlu betul diketahui penyebabnya itu apa. Kayak gitu. Baik, semoga terjawab ya nanti Sabika. Berarti harus ada analisis lebih lanjut gitu ya dok? Ya. Tidak bisa langsung memvonis kalau ini anemia. Baik, terima Ya. kasih dok. Mungkin Kak Sinta. Oke, nah ini teman-teman udah mulai nih banyak yang tanya nih. Yang pertama aku mau bacain dari kolom chat. Itu ada pertanyaan dari Naswa Sabrina. Coba dong, aku pengen denger nih Naswa Sabrina, barangkali bisa nyalakan mic-nya. Boleh dong Naswa Sabrina? Halo Kak. Halo Naswa. Boleh Naswa langsung saja ya sampaikan pertanyaannya. Oh iya, kalau misalkan untuk penderita anemia yang udah kronis gitu, bisa disembuhkan atau enggak ya Kak? Langsung jawab apa gimana? Langsung silahkan dokter, mungkin langsung jawab aja nggak apa-apa. Untuk anemia kronis tuh kayak gimana sih? Sebenarnya ada kriteria ya, anemia ringan, sedang, berat, ya kan? Yang dimaksud kronis mungkin maksudnya yang sudah agak berat ya, yang HB-nya mungkin di bawah 3. Nah, itu memang harus transfusi solusinya. Biasanya yang dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam, digabung dengan dokter anak ya, kalau dia usianya masih anak-anak ya, apalagi SMP juga masih ikut dokter anak juga. Nah, itu harus memang transfusi. Selain transfusi juga diberikan terapi-terapi. Nah, tergantung ini penyebabnya apa, kok sampai HB-nya turun banget, itu kenapa? Kan harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan banyak nih. Pemeriksaan zat besi mungkin, ya kan? Pemeriksaan mikroskopik mungkin untuk tahu dia itu kena apa, thalassemia kah atau kena anemia aplastik. Jadi kalau anemia zat besi sih menurut saya nggak akan terlalu jelek banget ya untuk penurunan HB-nya. Mungkin awal-awal pasiennya HB 9 itu aja tuh sudah kerasa banget loh, HB 9. Apalagi 8, 7, apalagi sampai HB-nya 3 kayak gitu ya. Udah keleyengan mungkin dia nggak bisa bawain dia kan. Pasien lemes pakai banget ya. Itu. Sudah cukup jelas ya?
Kak Naswa ya? Jelas, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Ada lagi terima yang cowok nih mungkin perwakilan. Nah, ya, Ini terima kasih Naswa. iya. Ini berapa ya pesertanya ya? Kak Sinta, di sini pesertanya sudah berapa ya? 116, Dok. Oh, 116. Berarti ini berapa kelas? Semua, hampir seluruh. Iya, jadi ini pesertanya kelas 8, Dok, dari kelas 8. Oh, kelas 8. Oke. Nah, dokter, Ada lagi? izin membacakan Gimana? pertanyaan ya, Dok. Ini kayaknya Boleh. ada pertanyaan lagi dari Di kolom Julian, chat Dok. ya. Iya, di kolom chat. Saya izin membacakan ya, Dok. Oke, apakah kematian karena anemia hanya bisa terjadi pada ibu hamil? Nah, kepada dokter mungkin bisa langsung dijawab. Nah, ya langsung saya jawab ya. Untuk anemia, apakah kematian hanya bisa terjadi pada ibu hamil? Jawabannya nggak selalu. Jadi tergantung jenis anemianya. Ada yang anemianya itu berat banget, kayak seperti anemia hemolitik ya tadi ya. Jadi pembuluh darahnya belum sampai, sel darah merahnya belum sampai bentuk yang bagus, bentuk maksimal buat mengangkut oksigen, sudah pecah duluan, sudah istilahnya kropos, rusak duluan lah pokoknya. Nah, itu salah satu jenis anemia, contohnya pada orang talasemia atau anemia sickle cell sideroblastik, itu kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi gejalanya agak lebih parah ya dari yang anemia karena kekurangan zat besi dan lain-lain. Ataupun juga ada lagi yang agak parah juga, anemia penyakit kronis. Itu kan dia selain anemia juga punya penyakit bawaan, penyakit kronis, entah itu kanker atau HIV, ya kan? Jadi dia mungkin meninggal bukan hanya karena efek anemianya saja nih yang nggak tertolong. Bisa jadi dia meninggal karena efek penyakitnya juga. Jadi anemia pas penyakitnya yang dialami, akhirnya dia meninggal. Ibu hamil juga. Kenapa? Kadang untuk persalinan ya kan mengeluarkan banyak darah tuh, ya kan? Kalau misalnya kalau misalnya darahnya kurang dan perdarahannya itu masif, maksudnya perdarahannya itu terus keluar terus, delalahnya ada masalah nih saat pengeluaran plasenta. Kok darahnya mungkin plasentanya ada yang plasenta tuh, tahu ya plasenta ya, nempel gitu, masih nempel, otomatis kan darahnya bakal keluar susuran tuh terus. Akhirnya dia selain memang punya penyebab, punya gangguan anemia sebelumnya, delalahnya keluarnya darah banyak. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi tergantung kasusnya. Kalau misalnya ibu hamil itu dia sebelumnya nggak menderita anemia, terus persalinan, terjadi perdarahan, dan perdarahannya itu juga bisa terkondisikan ya, bisa langsung grojok transfusi atau grojok larutan, itu nggak masalah, masih bisa tertolong. Jadi tergantung jenis kasusnya gangguannya, keluhannya pasien gitu. Berarti ini ya, Dok, belum tentu ya, Dok, kalau hanya pada ibu hamil seperti itu ya, Dok. Belum tentu. Oke, baik. Untuk Julian, udah paham atau ada feedback nih kira-kira dari penjelasan dokter tadi? Mas Julian ya ini ya? Apa Julian Gita? Coba. Mungkin untuk Julian, apakah Gimana, sudah paham ya? Sepertinya sudah paham ya, Dok. Nanti iya, kalau misalkan ya. Iya, nggak apa-apa. Semoga penjelasan saya tuh masuk ya, mudah dipahami ya. Nanti kalau ada kalimat-kalimat, mungkin kalimat kedokteran nggak dipahami, tanya aja. Masif itu apa, Dok? Tadi kan sampai tak jelasin ya, masif itu perdarahan yang deres keluar terus di stop agak susah gitu. Oke, baik. Mungkin terima kasih dokter atas jawabannya. Kak Sinta, gimana Kak?
Iya, terima kasih juga dokter atas penjelasannya. Selanjutnya nih, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Natanaela. Ya, Natanaela, halo, mungkin bisa on mic ya, Natanaela. Halo Kak, Halo, gimana nih Natanaela? Kabarnya sehat? sehat Kak. Oke, Natanaela mungkin langsung saja ya pertanyaannya bisa disampaikan. Silahkan. Kalau kekurangan tensi darah itu apakah termasuk anemia juga ya Kak? Langsung saya jawab ya. Maksudnya darah rendah gitu ya? Iya Kak. Bisa. Jadi salah satu, oh ya tadi penambahkan ya, salah satu gejala anemia itu bisa tensinya rendah juga bisa. Biasanya berapa? Di bawah 90 per 60, ya kan? Tetapi ada juga tuh yang darah rendah tetapi kondisinya nggak apa-apa. Kan ada juga yang memang dia bawaannya si tensinya itu memang segitu, tapi secara klinis, secara kondisinya nggak masalah. Jadi awal yang lebih pastinya itu lihat klinisnya. Kalau pasiennya seger-seger aja, ternyata tensinya 90 per 60, ya nggak apa-apa. Itu mungkin memang lumrahnya dia itu tensinya segitu gitu. Jadi memang sarannya banyak makan makanan daging kayak gitu. Kalau misalnya ada anemia juga ada kok yang tensinya normal, dia HB-nya 10, tensinya normal juga ada. Jadi memang kalau di kedokteran itu kadang teori sama praktek itu beda gitu loh. Teorinya anemia biasanya habis gini, tapi ada pasien yang dia anemia nih, HB-nya 10, HB-nya 9, tapi tensinya nggak apa-apa, masih 110, itu juga ada. Sudah paham ya Kak Natanaila? Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Gimana Natanaela, jelas ya? Jelas Kak. Oke. Mungkin Kak Bix, kita sambil menghabiskan waktu, mungkin kita boleh nih Kak, masih ada sisa pertanyaan yang ada di kolom chat. Boleh Kak Bix, langsung saja. Mungkin dari Rizky boleh langsung on mic aja, mengajukan pertanyaan ke dokternya langsung nih. Iya dok. Iya. Aku tuh pernah bangun dari duduk lama itu tuh pas bangun tiba-tiba pusing, terus mata kunang-kunang itu apa termasuk gejala anemia dok? Oke, ini bangun tidur ya. Kadang ada pasien yang saat bangun tidur itu langsung bangun. Jadi keseimbangan tubuhnya itu belum terkondisikan, harus baiknya bangun tidur itu duduk dulu atau sadar dulu lah, jangan langsung bangun. Nah itu bisa karena gangguan posisi gitu, bisa jadi satu. Apa mungkin Kak Rizky ini bangun tidur langsung bangun berdiri gitu atau duduk dulu? Ya duduk dulu Kak. Duduk dulu. Nah yang kedua mungkin bisa karena anemia, ya kan? Perlu dicek. Kalau di sini susah ya, buka mata ya, yang bagian bawah ya. Perlu dicek, nggak masalah. Mungkin sesekali ke dokter, atau konsumsi seminggu sekali penambah darah, atau mungkin makanannya gimana biasanya sehari-harinya? Daging, ayam gitu? Ya, atau sering makan minum teh? Apa? Tergantung ibu masak. Atau mungkin sering minum teh? Sering. Nah, itu waspada ya. Iya, dok. Coba solusinya sebelum, karena ini pandemi ya. Mungkin ya ke klinik lebih aman lah ya, daripada mungkin kalau ke puskesmas, rumah sakit mungkin banyak virus bertebaran kemana-mana ya. Atau mungkin bisa konsumsi seminggu sekali suplemen penambah darah. Itu ya, Kak ya. Mungkin dengan itu siapa tahu 2 minggu, 3 minggu berikutnya jadi nggak pusing lagi. Atau mungkin bisa penyebab yang lain, minus, mungkin mata minus karena mungkin sering main HP. Ayo main HP gak ini sering, Kak Rizky? Itu bisa jadi. Memang harus penyebabnya harus ditelusuri satu-satu nih.
main HP-nya terlalu deket nggak? Bisa jadi matanya minus. Itu kan juga kadang pusing ya. Gitu. Jadi banyak penyebab-penyebab lain yang harus digali satu persatu. Makanya kadang ada dokter yang cerewet ya kayak saya ya, nanya satu-satu. Kenapa nih kok bisa gini? Kenapa kayak gitu? Ada juga yang diem kalem, mungkin bukan saya. Gitu ya, Kak Rizky ya. Sudah paham ya Kak Makasih ya, Rizky Dok. ya? Iya, Iya, Dok. sama-sama. Boleh dicek kapan-kapan untuk apa namanya? Matanya ke optik bisa. Daripada nambah nanti kalau misal min. Oke, baik. Untuk Rizky sudah cukup jelas ya penjelasan dari dokter tadi. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dan dokter juga terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Kak Sinta ini ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Oh iya, betul nih Kak Obix. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Wafik. Mana nih Wafik? Halo Wafik. Oke, Wafik, boleh Wafik langsung saja sampaikan pertanyaannya ya? Iya, Kak. Dok, jadi itu saya mau tanya, minum tablet tambah darah itu bisa berapa hari sekali ya, Dok? Tergantung, langsung saya jawab ya Kak Wafik ya. Namanya lucu ya, khas Wafik Arti. Nanti saya minta ini nih, apa arti namanya Wafik Arti nih. Habis saya jawab ya Kak Wafik ya. Jadi gini, untuk tablet penambah darah tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dia memang anemia, biasanya dosisnya 3 kali 200 mikrogram per hari, 3 kali sehari kayak gitu. Kalau yang untuk pencegahan bisa diminumkan seminggu sekali, boleh seperti yang tertera tadi sudah ada penjelasan dari Kemenkes ya. Dosisnya biasanya zat besinya sendiri itu 50 mg seminggu sekali, seperti itu ya. Ada yang 50, ada yang 20, tergantung nanti apa aja sih. Kalau dari saya ada, mungkin ada yang di apotik merek-merek tertentu suplemen penambah darah kan ada ya, itu nggak apa-apa dikonsumsi, monggo. Kalau misalnya di sekolah UKS saya nggak tahu itu menyediakan atau tidak, karena kan sekarang banyak di rumahnya ya. Kalau BPJS mungkin kalau ada keluhan itu mungkin bisa diberikan oleh pihak puskesmas. Seperti itu. Ya Kak Wafik ya. Ini artinya apa nih Wafik Arti namanya? Wafik itu artinya sukses, Dok. Oh, Masya Allah. Terus Arti? Kalau Rizky, nama lengkapnya tuh aslinya Wafik Rizky Duyarti. Wafik itu artinya sukses, Rizky itu rezeki. Kalau Dwi itu katanya 2, Dok. Lah arti itu makna. Oh, oke. Lucu ya namanya ya. Berarti anak kedua ini ya, Kak Wafik ya? Anak pertama, Dok. Oh, anak pertama. Iya. Oke. Sudah di kolom chat, apakah ada pertanyaan lagi? Enggak ya, mungkin ada yang mau nanya lagi mungkin. Dok, nanya lagi nggak? Naswa, boleh? Ya. Gimana? Jadi saya itu punya temen, Dok. Nah, dia itu 3 bulan nggak menstruasi. Terus dia cek ke dokter, kemudian dia dikasih obat. Habis itu setelah dia konsumsi obatnya, tapi malah menstruasinya itu jadi 3 bulan sekali. Nah, tapi setiap menstruasinya itu tuh agak lama, kayak 15 harian gitu. Nah, itu penyebabnya apa ya, Dok? Terus itu normal atau enggak ya? Nah, itu untuk paham betul itu kenapanya itu memang harus ke dokter kandungan ya, yang pertama. Terus yang kedua, bisa terjadi gangguan hormon. Kalau misalnya usia seadik-adik, sekitar aku 26 tahun ya, seadik-adik itu bisa mensnya memang agak nggak teratur, itu bisa jadi. Itu yang kedua nih, karena gangguan hormon bisa jadi. Nah, untuk ceknya, kadang untuk cek hormonalnya itu biasanya kalau dokter kandungan itu
nanti aja kadang. Nanti aja kenapa? Karena itu untuk persiapan kehamilan ya saat menikah nanti ya. Jadi biasanya untuk prosedur pemeriksaan memang tergantung dokter spesialis kandungan sih. Dia mintanya apa, tapi untuk lebih rincinya biasanya setelah kehamilan atau setelah menikah, ya kan, untuk lebih tahu apakah si gangguan menstruasinya itu berlanjut sampai dia pada usia menikah atau hanya sampai batas ini aja nih, masa remaja aja nih. Jadi harus tahu detail penyebabnya gitu. Itu ya Kak Naswa ya. Oke dok, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Naswa atas pertanyaannya dan Dr. Firda atas penjelasannya. Nah, Dok, berhubung waktu sudah cukup ya, jadi untuk sesi tanya jawab dan sharing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, selanjutnya aku mau sedikit review nih Dok, materi yang paling aku ingat tadi yaitu ada gejala dan tanda-tanda tentang anemia. Jadi dengan mendengarkan penjelasan dokter tadi tentang gejala dan tanda-tanda itu, mungkin aku bisa lebih aware gitu dok, dan lebih waspada mengenai gejala-gejala tersebut. Dan kalau misalkan mungkin ada muncul gejala, bisa langsung diperiksakan seperti itu dok. Ya, bener banget Kak Obik. Jadi harus waspada ya, makan makanan juga. Jangan sampai gara-gara asik nonton film sampai malam kan ya, kita jadi lupa makan ya kan. Jangan sampai dietnya ini terlalu ekstrim ya kan. Padahal diet yang baik pada remaja memang kurangin manis-manisan kayak makanan-makanan yang hits zaman sekarang ya. Kalau pingin misal berat badannya memang berlebih, ya sudah. Kalau misalnya berat badannya cukup nanti bisa diukur melalui BMI ya untuk indeks massa tubuh. Kalau misalnya dia sudah cukup ya nggak usah diet-dietan karena kalian sekarang masa pertumbuhan. Masa lagi butuh-butuhnya banyak nutrisi gizi yang cukup dan seimbang. Kasihan orang tua kalian ya, sudah dari kecil, dari pertumbuhan pertama 0 sampai 2 tahun, dikasih makan yang maksimal, dikasih MPASI, dibuatkan susahnya buat bubur, ditimbang-timbang mana yang baik buat anak saya, tapi setelah remaja malah makanannya agak amburadul. Ya kan? Itu bisa berpengaruh juga ke kesehatan, pertumbuhan, pikiran, kepintaran, kecerdasan itu juga pengaruh banget. Gitu ya adik-adik ya. Nah, oke dokter. Terima kasih atas ilmunya. Karena ini dibatasi oleh waktu dok, mungkin untuk sesi ini kami cukupkan dan silakan kepada dokter untuk memberikan kata penutup atau closing statement kepada teman-teman semua. Ya. Untuk adik-adik, sekarang karena pandemi ya, memang agak susah mungkin ya untuk menerima pelajaran informasi dari guru kalian, ya kan, di sekolah. Tetapi hal ini jangan membuat kalian terhalangi untuk mencari ilmu, ya kan. Saya saja yang sudah bekerja, sudah menjadi dokter aja harus banyak belajar, harus menggali-gali materi-materi update, apalagi adik-adik yang masih proses pertumbuhan, ya kan, yang mungkin adik-adik harus tekankan, meskipun sekarang belajarnya agak santai, ya kan, di rumah, mau makan tinggal makan, kan ya, mau tidur tinggal tidur, tetapi jangan lupa belajar rutin itu wajib, ya, bisa sehari sekali malam hari dirutinkan agar nggak lupa nih materinya, nggak lupa nih pelajarannya. Untuk anemia mungkin sudah paham ya. Untuk berikutnya mungkin adik-adik bisa mempelajari hal-hal yang lain, banyak ya di YouTube ya. Mungkin kakak-kakak panitia ini punya acara-acara lain mungkin buat adik-adik yang daripada di rumah tidur kan ya adik-adik ya. Kalau gini kan melek semua nih. Melek semua, aktif semua. Saya suka tadi banyak yang nanya ya. Gitu ya adik-adik ya. Semangat ya. Generasi penerus nih. Habis ini merdeka.
Iya, baik Dokter Firda, terima kasih atas kata penutup dan materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita semua. Nah, selanjutnya nih dokter, ada sesi dokumentasi dan pemberian e-sertifikat untuk pembicara. Nah, mungkin nih dokter bisa nih untuk siap-siap dulu sambil menunggu panitia share screen. Boleh panitia, silahkan. Oke, apakah dokter sudah siap, dok? Sudah. Oke, baik. Kita nanti 2 kali dokumentasi ya, dok? Boleh, panitia? Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi, dok. Mungkin ganti gaya juga nggak apa-apa. Aduh, gaya gimana ya, bingung. Oke, boleh. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak dokter atas ilmu dan seluruh pengalaman nih yang telah dibagikan. Terima kasih juga dok sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan waktu untuk mengisi di acara ini seperti itu. Nah, selanjutnya nih dok, dokter apabila tidak ada kegiatan lain, dokter boleh nih bergabung dengan teman-teman semua sampai akhir acara nanti, dan apabila dokter ada aktivitas yang lainnya, dokter tidak apa-apa apabila ingin keluar dari room meeting ini. Seperti itu. Kira-kira gimana, dok? Karena saya ada acara, mohon maaf ya, nggak bisa ngikutin sampai akhir. Jadi mungkin sampai sini aja, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk panitia sudah mengundang saya. Dengan ini saya juga belajar ya, belajar bagaimana caranya edukasi dengan benar, apalagi seusia adik-adik agar lebih paham, lebih mudah menangkap apa yang saya jelaskan. Terus terima kasih juga buat adik-adik ya, responnya sangat baik, saya sangat senang. Mungkin lain waktu bisa sharing-sharing lagi adik-adik ya, jaga kesehatan ya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Sama-sama. Oke, dokter. Oke, Kak Sinta dan teman-teman, keseruan kita tuh tapi nggak sampai di sini aja. Waduh, emang iya, Kak? Habis ini bakal ada acara apa lagi nih, Kak, yang seru? Oke, nah teman-teman, karena tadi kita udah belajar bareng nih ya, sesi pemaparan materi bersama Dokter Firda gitu. Nah, saatnya kita sekarang untuk bersenang-senang dulu nih sebelum acara ini benar-benar ditutup. Nah, kira-kira kita bersenang-senangnya ngapain sih, Kak? Ngapain sih, Kak? Ada yang bisa nebak mungkin kita mau ngapain? Boleh ditulis di kolom chat nih, teman-teman. Kali aja bisa nebak gitu. Wah, kayaknya masih pada bingung nih, Kak, atau mungkin belum tahu kalau kita mau ngapain aja. Nah, mungkin nih, Kak Obix, boleh dong, Kak, kasih tahu apa aja sih, Kak, habis ini? Oke deh, nah karena belum ada yang nebak nih ya, jadi aku langsung aja jelasin. Games kita kali ini adalah tebak gambar nih teman-teman. Nah, jadi mungkin aku bakal jelasin terlebih dahulu gimana cara mainnya gitu. Nah, nanti panitia akan share screen beberapa gambar dan ada clue-nya juga nih teman-teman yang membantu kalian nanti menebaknya gitu. Nah, nanti kalian menjawabnya tinggal langsung aja raise hand, terus nanti ketika kita persilakan untuk on mic, kalian baru menjawab ya teman-teman. Oke. Mungkin untuk contohnya bisa Kak Sinta jelasin gak nih, Kak? Oke, boleh nih teman-teman. Games tebak gambar ya. Nah, sebelum main, tentu saja aku bakalan kasih tahu nih gimana sih cara mainnya. Aku bakal kasih contoh nih. Mohon diperhatikan ya teman-teman, biar nanti kalau games teman-teman nggak bingung nih. Yuk, sambil games, teman-teman nyalakan kameranya ya. Kita asik-asikan bareng-bareng. Next, panitia. Nah, ini contohnya teman-teman. Di sini ada gambar jam plus gambar buku. Nah, tapi di gambar buku ini kataku itu tidak diikutkan. Jadi, apa nih kira-kira jawabannya? Mungkin ada yang tahu, bisa jawab dulu. Jambu. Iya, betul sekali. Jawabannya apa, panitia? Jambu. Nah, buat teman-teman, nanti buat yang jawab, mohon untuk raise hand terlebih dahulu ya.
kalian bisa pencet fitur angkat tangan atau raise hand. Jadi nanti suaranya nggak saling tabrakan tuh. Nah iya tuh. Contohnya seperti adik siapa tadi namanya? Rizky, Kak. Iya, adik Rizky seperti itu. Jelas ya? Oke, langsung saja Kak Obix bisa ke pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya teman-teman? Oke, mungkin teman-teman yang masih resen bisa diturunkan dulu ya, biar kita, oke, next pertanyaan. Nah, teman-teman, ini di sebelah kiri ada Mbak Nana nih, terus ditambah ada es krim. Clue-nya buah nih, teman. Mungkin langsung aja bisa resen kalau ada yang bisa jawab. Ini kayak tadi udah pemanasan ya, kasihan kayaknya udah mulai ini nih, ayo teman-teman. Iya nih. Ayo teman-teman jawab. Yang sudah tahu bisa langsung jawab nih. Ada Mbak Nana, es krim. Nah, Naswa mungkin bisa langsung on mic. Nanas. Oke, nanas. Oke, mungkin biar kita nggak penasaran bisa di next panitia jawabannya. Oke, benar. Nanas jawabannya. Mungkin 1 poin ya buat Naswa. Next, Kak Sinta. Oke, next panitia. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada gambar war, tapi kata A-nya dicoret plus telepon. Apa nih kira-kira jawabannya? Yang tahu bisa langsung jawab ya. Wortel. Oke, ini udah ramai banget nih Kak. Kayaknya nih Kak. Ramai banget tuh Kak Obix. Siapa tadi Kak Obix yang jawab duluan Kak Obix? Ini kalau di aku sih yang pertama kali itu Aprilia Zahra, Kak. Oh iya, Aprilia Zahra. Coba nih, tadi yang raise hand pertama ada Aprilia Zahra. Tadi Aprilia Zahra sudah jawab belum? Sudah, Kak. Oke, yang wortel tadi ya? Iya, Kak. Oke, boleh panitia langsung saja jawabannya. Iya, betul sekali wortel. 1 poin untuk Aprilia Zahra. Nah, selanjutnya nih Kak Obix. Oke, bisa di next. Teman-teman harus semangat nih. Oke, di sebelah kiri ada Amel. Terus A-nya dicoret gitu ya. Terus di sebelahnya itu ada tombol on off, teman-teman. Terus clue-nya ini buah. Ayo apa ya coba. Lah, Panji nih. Tadi aku lihat Panji. Nah, Paling iya cepat. Panji nih. Melon. Melon, oke. Mungkin bisa langsung di next jawabannya. Teman panitia. Wah, bener banget melon. 1 poin untuk Panji. Next. Oke, selanjutnya ada gambar kampung sama ada Bapak Guru nih, Pak Guru ngajar. Apa nih kira-kira jawabannya? Boleh Pak Naswa Guru. Sabrina? Oke, Naswa dulu nih. Iya, betul sekali Naswa, Kang Mungkin Guru. bisa di 1 next. poin lagi untuk Naswa. Oke. Next pertanyaan. Oke, ini kayaknya pertanyaan yang ini ya teman-teman. Oke, di sebelah kiri ini ada kamera, eranya dicoret, ditambah sama, oke udah ada yang jawab nih. Ada yang angkat tangan, ini Mauna Embun. Boleh langsung dijawab? Kambing. Halo? Mauna? Kambing. Kambing? Apa? Iya, iya Kak Obix, kambing. Oke. Kayaknya aku tadi agak nggak dengar gitu Kak. Oke, mungkin panitia bisa langsung di next jawabannya. Kambing, bener. Untuk Mauna 1 poin ya. Oke, mungkin Ya, next pertanyaan. selanjutnya coba tebak apa nih clue-nya? Ini artis teman-teman. Maaf ya kepotong. Mungkin ada yang bisa jawab. Artis loh, artis ya. Ada Nastar plus apa nih? Opa-opa nggak sih? Oh, ada nih. Mona. Mona Mauna boleh. lagi. Apa Mona? Nasar Opa. Nasar Opa. Dasar apa? Oke, mungkin ada Oke, jawaban yang coba lain nih teman-teman. Coba, coba yang lainnya. Sayang. Sayap. Oke. Nasar Nah. Tio. Ya, mungkin karena jawabannya belum ada yang tepat nih, Kak. Coba panitia, tadi jawabannya apa? Oke, Nasar bener banget nih. Opa. Nah, Jadi Aprilia ya tadi yang jawab Nasaropa ya. Mauna, Kak.
Oh, Mona, sorry, Nah, sorry. Oke, Mona dapat 1 poin lagi nih. Oke. boleh selanjutnya langsung, panitia. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Jadi harus cepet-cepetan. Buat yang masih resen bisa di lower hand dulu. Nangka kak. Oke, sebentar teman-teman, sabar. Oke. Bisa di lower hand dulu semuanya. Oke. Mauna. Oke deh. Nah ini, oke. Oke, bentar, sabar guys. Aku hitung dulu ya, 1, 2, 3 nih, bentar. Oke, 1, 2, bentar dong. Masih 2 nih teman-teman. Di lower hand lagi, bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama ini Ima Habibi. Oke, Ima bisa langsung. Nangka. Oke, Nangka. Bisa langsung di next aja, panitia. Oke, 1 poin untuk Ima. Selamat. Oke. Imam. Oke, Imam, sorry. Oke. Kak Sinta gimana, Kak Sin? Ya, oke, karena Kayaknya nih rame banget ya, Kak. wah, antusiasnya teman-teman nih buat menjawab game semangat banget nih sepertinya Kak Obix. Sampai panitia sempat bingung nih mana tadi yang jawab dulu, mana yang jawab paling cepat. Ya ampun teman-teman. Wah, semangatnya mantap nih. Walaupun sudah siang nih Kak Obix. Nah, mungkin Kak Obix langsung saja karena kan tadi sudah belajar bersama nih Kak. Tadi udah bersenang-senang. Nah, mungkin Kak sebelum acara ini ditutup gitu kira-kira apa sih Kak yang belum Kak? Oke deh. Nah, Kak Sinta, pas tadi aku denger-denger ternyata ini seri nih, Kak. Nah, gimana nih? Mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya, Kak? Atau gimana Oh, nih? mau satu. Iya, boleh. Berarti tadi ada yang sama ya, Kak, poinnya? Iya, benar banget. Nah, ini tadi yang sama itu ada Mauna sama ini, Kak, Aprilia, ya. Sama Mauna Naswa, sama maaf. Naswa. Iya, benar banget. Nah, mungkin Nah, untuk soal yang terakhir ini dikhususkan untuk mereka berdua ya. Jadi kalian bisa cepat-cepatan nih untuk menangkan games ini. Oke, mungkin bisa langsung di next aja. Oke. Ini ada apa nih Kak? Di sebelah kiri nih Kak ya. Ada ayo. Nah, di situ ada Oke, Naswa bisa langsung jawab. obat apa gitu. Boleh, silakan yang bisa. Iya, betul Langsung sekali, aja di next. Naswa. Di next panitia. Oke, benar banget. Oke deh. Nah, kasih ini karena kita udah tahu nih kayaknya pemenangnya siapa gitu ya Kak. Kira-kira ini kita abis ini ngapain lagi nih Kak? Nah, oh iya, tadi kan udah seru-seruan nih Kak Obis kan, udah sesi tanya jawab, udah bagi sertifikat, udah main games juga sampai semangatnya, wah heboh banget ya teman-teman. Tapi Kak Obix, berarti kan udah semua tuh, kita mau selesai ya Kak Obix? Oh iya, aku baru ingat Kak, kalau acara kita ini masih ada lagi gitu Kak, yaitu masih ada pengumuman dari pemenang games tadi Kak. Oh iya nih Kak Obis, pemenang games ya yang barusan itu. Nah, kira-kira siapa nih tadi yang menang? Mungkin ada yang sudah merasa jadi pemenang? Aku gitu tadi Kak, ada yang denger tuh. Iya nih, kira-kira pemenangnya ini hadiahnya apa sih Kak Obis? Oke, yang jelas bukan rumah ya adik-adik, bukan mobil gitu. Oke, nah jadi aku langsung ngumumin aja pemenang dari games tebak gambar ini jatuh kepada Naswa. Selamat kepada Naswa. Sekali lagi, nah buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk memenangkan games ini, jangan berkecil hati ya teman-teman. Nah untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pemberian hadiah. Ya, betul sekali Naswa. Buat teman-teman yang lain, jangan patah semangat ya teman-teman. Bisa nih teman-teman buat latihan lagi supaya kalau ada acara dan gamesnya tebak gambar lagi, bisa menang nih teman-teman. Nah, selanjutnya nih, nggak terasa Kak Obix, waktu hampir selesai nih,
mungkin aku ingetin lagi nanti buat Naswa, nanti panitia akan menghubungi ya. Nah, selanjutnya karena kurang lebih nih, udah 2 jam lebih kita bersama, udah sharing, udah belajar, udah asik-asikan bareng nih, saatnya, apa nih yang paling gak enak? Saatnya kita harus pamitan nih sama teman-teman semua. Ya, benar banget Kak. Aku juga sebenarnya agak berat hati gitu ya, karena teman-teman SMP Negeri 13 Semarang, terutama kelas 8 ini tuh antusiasnya dari awal udah pecah banget. Apalagi pas main games tadi ya Kak, sampai bingung gitu, ini yang angkat tangan dulu siapa gitu. Nah, tapi teman-teman karena ini kita pertemuan gitu ya, pasti bakal diakhiri juga dengan yang namanya perpisahan gitu. Ya, betul banget tuh kata Kak Obik, setiap pertemuan tadi pasti ada perpisahan. Nah, mungkin teman-teman biar kita selalu ingat akan keseruan kita di hari ini, mungkin kita bisa ke sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Oke, nah mungkin teman-teman bisa rapi-rapi dulu nih, siap-siap dulu nih, yang pas gitu posisinya. Oke, mungkin sambil aku hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin udah pada siap. Untuk operator, aku bantu aba-aba ya. Ini kita ada 2 slide ya, teman-teman. Sorry, 5 slide. Oke. Aku bakal hitung. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ya, berhubung kita sudah di ujung acara nih teman-teman, alangkah baiknya karena kita tadi di awal, kita awali dengan doa, maka kita juga akan mengakhiri acara pada hari ini dengan doa. Nah, kepada teman-teman semua, berdoa mulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Nah, baik teman-teman, kami mewakili panitia acara GLOBE berterima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Maaf Kak Obik, mic-nya. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMP Negeri 13 Semarang, terutama kepada kelas 8, serta segenap guru dan wali murid yang ikut berpartisipasi hingga akhir acara ini. Terima kasih juga kepada seluruh media partner yang turut bekerja sama dalam mensukseskan dan mendukung acara GLOVE 2021. Oke, aku Sinta dan teman aku Obik, selaku MC dan mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Nah, sampai bertemu di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya teman-teman terus diterapkan. Dadah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman yang mau keluar atau live, boleh ya dipersilahkan. Selamat beristirahat untuk yang mau istirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Have a good day, dadah. Weekend juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kalista. Oke, sama-sama. Sarah, semua dari Dan selamat Hari Pramuka ya. Pramuka, Praja Muda Tarana. Yes, yes, yes. Aduh. Oke. Dadah. Selamat istirahat ya teman-teman semua.
Ada Kak Iyo. Halo ya. Ada Kak Iyo.